Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Saudara sekalian, pengusaha mikro kecil di Kota Yogyakarta. Pada masa pandemi COVID-19 yang melanda hampir seluruh dunia, pemerintah Kota Yogyakarta berupaya untuk tetap hadir di hadapan Bapak Ibu sekalian. Apa yang kita lakukan, terutama melalui Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, memberikan pelatihan Bapak Ibu sekalian sebagai bekal ketika kita menghadapi era baru. Apa yang kita berikan adalah memanfaatkan kemajuan teknologi dengan digitalisasi produk dan digitalisasi marketing, supaya Bapak Ibu lebih cepat dan kemudian mendapatkan manfaat ketika memasarkan produk-produknya. Harapan kita selanjutnya, UKM di Kota Yogyakarta semakin berkembang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Winarto, anak dari Pak Wagimin Darmoyono yang merintis Omah Blangkon dan Batik sampai dengan saat ini dari 1976, yaitu kami mengerjakan tiga jenis pembuatan blangkon. Blangkon model adat, model wilayah, yaitu seperti wilayah Ngayogyakarta model Mataraman, kemudian wilayah Solo model Blangkon Solo dan lain sebagainya. Kemudian model tokoh, model yang mana tokoh itu meninggalkan satu model blangkon, satu model jenis blangkon sesuai dengan karakternya masing-masing tokoh tersebut. Kemudian model kreasi itu sesuai dengan permintaan dari customer, yang mana itu tidak pakem dengan adat ataupun tokoh tertentu. Saya berterima kasih sekali dengan peran Pemkot Kota Yogyakarta yang mana sudah lebih dari 10 tahun membina kami dengan memberi pengarahan, pelatihan, dan juga memfasilitasi untuk mengikuti pameran yang lokal di Yogyakarta maupun di Nusantara. Selain itu, Pemkot juga memfasilitasi kami dengan memberikan pelatihan-pelatihan seperti e-commerce, pelatihan branding, pelatihan packaging, dan sebagainya. Nah, itu sangat juga mendukung pada kualitas Omah Blangkon dan Batik di dalam memberikan pelayanan dan juga di dalam memberikan satu nilai plus bagi customer. Kami berharap kedepannya Omah Blangkon dan Batik semakin mendunia seiring dengan budaya Mataram yang juga sudah diakui oleh dunia. Demikian pula kami ingin menyisipkan satu budaya blangkon, ini khasnya Mataram, ini juga dikenal oleh dunia. Kemudian ini saya juga tidak bisa melupakan peran aktif dari Pemkot. Kami sangat berharap pendampingan dari beliau-beliau terhadap kesuksesan kami ke depannya. Rumah Blangkon dirintis oleh Pak Wagimin pada tahun 1976, kemudian pada tahun 1985 mulai didekati oleh pemerintah, dan prospek Rumah Blangkon ini salah satu UMKM yang dibina oleh Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta, merupakan UKM yang punya prospek sangat luas karena produk ini adalah lokal, berbau dengan Keraton Yogyakarta sehingga pasarnya menjanjikan.
Nama saya Rosalia Endah Widyastuti, nama usaha saya Putri Sibori. Saya bergerak di bidang pembuatan kain yang saya celup, yang saya warnai dengan motif Sibori. Keunikan dari produk saya yaitu bermotif abstrak dan berbunga-bunga. Keberadaan dari yang lainnya bahwa warna dari Putri Sibori menghasilkan warna yang cerah, warna yang meriah, sehingga dipakai akan mewarna-warnai dalam kehidupan kita. Dalam hal ini saya berterima kasih kepada Pemkot, pemerintah kota, di mana telah memberikan peluang usaha yang sangat besar membantu saya dalam mempromosikan usaha saya dengan cara pemerintah kota pernah memberikan saya pameran pertama kali tahun lalu 2019 pada saat dilakukan seragam untuk pemerintah kota yaitu berbentuk Sibori, jemputan atau ekoprint. Di mana pameran pertama ini membuat saya menjadi percaya diri untuk berusaha. Kemudian yang kedua, usaha saya juga diberikan kesempatan untuk pameran Gaya Jogja tahun lalu di bulan Juli. Kemudian dilanjutkan dengan adanya pameran Jogja di Fest, Jogja di Kranas Festival pada bulan Oktober. Kemudian dilanjutkan juga dengan pameran Jendela Kriya Jogja yang di Malioboro Mall pada awal Januari 2020 sampai Februari 2020 juga. Kemudian saat ini kami juga diberikan kesempatan oleh pemerintah kota, walaupun pada masa pandemi, tapi tetap diberikan kesempatan untuk berjualan di Lipo Mall. Diberikan satu stand khusus untuk para UKM, di sana ada 18 UKM, termasuk Putri Sibori ada di dalamnya. Kemudian walaupun masa pandemi juga, dari pemerintah kota juga memberikan pelatihan-pelatihan seperti beberapa hari lalu pelatihan medsos, kemudian kemasan, kemudian promosi di e-commerce. Suka duka dalam berusaha, wirausaha, di mana ada juga pada saat kami promosikan di toko, sempat ditolak, kemudian ada juga yang langsung menerima produk saya. Saat ini produk saya sudah ada di Dusun Semilir, Bawen, Semarang, produk saya ada di sana. Kemudian saya juga promosi di media sosial seperti di Indonesia Mall BRI. Kemudian saya pun juga ikut di acara-acara nasional seperti nanti pada bulan Oktober masuk dalam ISEF BI juga untuk pameran fashion show secara virtual. Suka dukanya juga, saya juga pernah mendapat orderan dari Malaysia. Pada saat itu saya juga merasa ragu karena baru awal usaha sudah mendapatkan pesanan yang cukup banyak, sekitar 60 potong dari Malaysia. Ternyata dari Malaysia itu benar-benar memberikan orderan dan senang dengan motif yang sudah saya buat. Harapan saya kepada pemerintah kota, dinas UKM kota, untuk pengusaha-pengusaha wirausaha yang masih pemula, yang masih awal, supaya tetap diberikan kesempatan untuk melatih diri, kemudian diberikan kesempatan untuk pameran, sehingga membuat usaha semakin berkembang. Dan juga jiwa kami supaya semakin percaya diri, sehingga tetap berusaha dan tetap fokus dalam usaha. Demikian dari Putri Sibori, semakin maju, dan tunggu apa lagi, mari belanja di Putri Sibori. UKM Putri Sibori merupakan salah satu UKM binaan Dinas Koperasi, UKM Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kota Yogyakarta. Produk dari Putri Sibori adalah kain Sibori yang merupakan pengembangan dari batik. Batik adalah salah satu produk khas Kota Yogyakarta yang dikembangkan dari Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Saya Martina Maharani, owner dari batiklurik.id. Awal mula saya membuat batik lurik yaitu pada tahun 2016.
pada tahun 2016, saya mulai tertarik untuk menggabungkan antara batik dan lurik menjadi sebuah kombinasi agar lebih terlihat muda dan lebih terlihat kekinian. Salah satunya membuat dress antara kombinasi batik serta lurik. Dalam perkembangannya, mulai dari tahun 2016, kami mulai merintis usaha batik ini. Mulai dari pembuatan batik yang dikerjakan oleh kami sendiri, kemudian kami merekrut beberapa karyawan. Kemudian usaha ini dilirik oleh pemerintah. Salah satunya saya join ke program HBC. Kemudian pada program HBC ini kami diajak untuk belajar membuat packaging, branding, kemudian kami diajak untuk melakukan pameran-pameran di beberapa kota untuk memperkenalkan produk-produk yang kami buat secara home industry. Dalam perkembangan batik lurik ini, peran pemerintah yang kami rasakan yaitu mulai dari pameran-pameran yang diadakan oleh pemerintah. Salah satunya kemarin saya melakukan pameran di Banjarmasin. Omsetnya dalam waktu pameran itu sangat cukup lumayan, sekitar hampir dalam waktu 3 hari omset yang saya dapat bisa mencapai sekitar 10 juta. Kemudian untuk perkembangan lebih lanjut, kami dibina untuk melakukan pelatihan branding guna memperkenalkan produk kami untuk mangsa pasar yang lebih besar. Harapan kami untuk pemerintah, semoga pemerintah bisa lebih membina kami agar batik lurik bisa membuka beberapa cabang di kota Jogja ini untuk memperkenalkan budaya selain batik, bahwa lurik juga merupakan salah satu produk dari kota Jogja, kemudian yang bisa dikombinasikan, yang bisa digunakan oleh anak-anak muda agar terlihat lebih muda, tidak kuno, kemudian sesuai dengan passion mereka. Di batik lurik ini kita bisa membuat batik custom sesuai dengan desain yang asimetri, bisa juga untuk mengekspresikan gaya dari busana mereka sendiri. Batik lurik binaan Dinas Koperasi UMKM Kota Yogyakarta dikelola oleh kaum milenial dengan pasar khusus, memodifikasi batik dan lurik dengan pasarnya mak-mak muda.